Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan coba mengulas, melihat lebih dekat ya tentang PT Sariguna Primatirta atau lebih sering dikenal dan familiar buat semuanya, Cleo. Nah, kode saham Cleo dengan produknya juga Cleo. Kita ulas ya lebih detail tentang fundamental dan technical analisisnya. Apakah ini Cleo menarik dan mungkin bisa digunakan untuk invest atau trading? Nah, simak videonya sampai selesai tentang melihat lebih dekat dari Cleo. Kali ini saya sedikit berbeda karena akan mencoba ya mengulas dari segi teknikalnya terlebih dahulu. Dari segi teknikalnya sendiri, Cleo ini sejak Januari 12 ya, tengah Januari lah, dia sideways di bawah dan disertai akumulasi bandarnya ini sudah terlihat sejak Februari akhir ya. Pasti ini kalau dicek ini akumulasi gede banget nih di range ini. Dan dilihat juga dari volume pun ini sudah mulai kenaikan yang oke lah ya. Oke, kalau melihat dari situ, area support dari Cleo sendiri bisa di angka 470 ya, 470. Cuman ini 470 jikalau jebol ini ada double top, mini double top ya. Penurunannya bisa sampai 8 poin, berarti sampai 462 ya, bisa sampai sini, balik ke support lagi. Apakah ada tendensi ke sana? Kalau saya melihat nggak ada sih, karena di kemarin 13 April itu ada volume yang gede juga naik, ditambah ini hammer ya. Oh iya, ini saya tag video di Jumat 14 April, cuman ini sebelum perdagangan dimulai, jadi candlenya tanggal 14 belum ada ya. Oke, jadi saya melihat ini potensi turunnya masih nggak ada ya, ke 460, maksudnya 460 42 tendensinya ke sana nggak ada, dan kemungkinan besar akan sideways dulu di range yang agak lebar. Menurut saya dia akan sideways dulu di range 486 sampai di 470 di kotak kuning ini. Menurut saya melihat dia akan sideways di sana sambil nanti mulai volumenya ada kenaikan sih. Itu untuk si Cleo sendiri, tidak ada tendensi ini kemungkinan akan naik dan lain-lain, kecuali dia bisa breakout dari 486 ya. Ini akan sangat menarik. Dilihat dari volumenya sih harusnya bisa sih dia sideways di sini untuk cari ancang-ancang sambil akumulasi terus nanti breakout 486. Jadi Cleo bisa disimak untuk watchlist di minggu depan sih. Itu. Oke, itu. Kita ke websitenya ya. Jadi Cleo sendiri ini adalah salah satu perusahaan ya milik dari Tanobel Group ya, atau lebih familiarnya mungkin saya mengatakan ini masuk ke ya anak perusahaannya Pak Hermanto Tanoko ya. Nah, Tanobel Group sendiri ini ada banyak sih, beberapa ini mereknya. Nih saya lihat di tanobel.com websitenya itu ada Cleo, ada Super O2, ada Vio, ada S-Tube, lalu ada air mineral water Anda, dan Cleo Platin ya, Purified Drinking Water ya. Nah, ini lebih yang eksklusif lah ya saya melihat ya. Super O2 ini udah Anda ini, dan nah ini yang Cleo biasa. Nah, kalau dari websitenya Cleo sendiri, produk-produk Cleo Pure Water nih lebih ke sini ya. Cleo yang mungkin sering kita dapatkan di mana-mana ya, bahkan di retail, bahkan di perbelanjaan mana aja, kios-kios, mungkin 4 produk ini ya. Cleo Galon, Cleo Classic, Cleo Eco Shape, sama yang ini Cleo Smart ya, yang kecil 220 mili. Nah, kalau yang ini Cleo Platin dan Cleo Eco Green ini lebih ke resto sih biasanya. Resto bar. Nah, ini biasanya ada ini karena memang dia gelasnya, packagingnya lebih mewah, jadi disesuaikannya dengan segmennya di mana gitu. Oke, ini untuk websitenya sendiri. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri, si Cleo ini sudah rilis laporan tahunannya di 29 Maret 2023. Secara overall ya, kalau hanya melihat net profit ya,
perusahaan ini mengalami kenaikan. Adanya kenaikan, kalau kita cek, wait bentar, kenaikannya itu ya bisa dibilang oke lah ya. Net profitnya dimana ada di angka ini 195 M, dimana sebelumnya untungnya itu 182 M. Itu sih. Nah, oke. Itu kalau kita hitung, wait bentar. Kalkulatornya lagi error. Oke, kita cek nanti aja. Itu sih ada kenaikan sebesar berapa ya? Berarti 13 ya. 13 M dari 182 ya, berarti 10% kurang dikit lah ya kenaikannya. 10% kurang dikit. Itu secara overall net profitnya seperti itu. Tetapi ada hal yang bisa dikatakan mengkhawatirkan ya kalau saya melihat. Satu, kasnya mereka turun ya dari tahun lalu. Sebelumnya 4,7 M, sekarang hanya 2,4. Satu itu. Yang kedua, ini menurut saya hal yang sangat bisa dipertimbangkan. Pertimbangan dalam artian mawas diri ya tentang resikonya ya. Dimana perusahaan ini mempunyai hutang yang gede banget ya gitu. Hutang bank jangka pendeknya yang jatuh temponya di bawah 1 tahun nih ada 56,8 M. Terus ditambah ini 20,8 M. Jadi kalau total let's say di angka 77 M ya, 77,6. Ini gede banget itu. 77 M kalau dibuat pakai bayar kasnya doang nggak cukup gitu. Perlu tambahan yaitu piutangnya ini cair 189 M sendiri. Gede banget itu. Nah, apalagi di hutang jangka panjang, nah ini ya tambah gila lagi ya. Yaitu ada sebesar utang 229 M sendiri. Gede banget nih. Gede banget. Kalau kita cek, nah ini kita langsung spesifik aja ngecek di utang banknya aja. Saya perbesar dulu. Nah, kita cek utang banknya di note 13. Saya tadi sempat membaca. Ini sudah. Nah, kalau di breakdown, satu itu terhadap BNI ya. Terhadap BNI total hutangnya itu aslinya 350 M. Total hasil piutangnya itu 350 M, di mana yang jangka pendek ya, tenor 12 bulan itu untuk kredit modal kerja, sedangkan 250 M itu untuk ini tulisannya hanya term loan doang sih. Itu doang. Nah, dengan tenor 84 bulan, dan ini baru diambil hutangnya itu bentar. Perjanjian kredit pada 13 Juni 2022. Berarti ini baru. Ya, 13 Juni 2022. Oh enggak, di 2021 ini udah ada sih. Nah, poinnya adalah ini fasilitas pinjaman ini masing-masing memiliki jangka waktu sampai 1. Yang 100 M ini sampai 13 Juni. Sedangkan yang satunya yang 250 M itu sampai 12 Juni 2029. Dan sedangkan ini 2023 ya. Jadi masih ada tanggungan 6 tahun ya. 6 tahun untuk total 250 ya. Kalau dihitung-hitung ya 250 bagi 6 lah ya. Berarti ya 40-an lah, lebih ke 40-an. 250 bagi 6 ini saya hitung di kalkulator aja lah di HP. Ya 41,6 ya, 41,6. Ya let's say 45 lah enteng, cari amannya ya. 45 M tiap bulan lah. Untuk tiap tahun lah ya, untuk bisa nge-cover ini. Nah, Oke-nya menurut saya oke banget ya. Ini kreditnya bunganya ini gak gede-gede banget. Yang 100 M itu bunganya 4,4%, yang satunya lagi 4,35%. Ini kan gede banget nih. Untuk dari segi nominalnya gede, tapi dari segi bunganya nggak gede sih. Nah, yang membuat saya bisa dikatakan appreciate banget terhadap Hermanto Tanoko di sini sebagai CEO ya, sebagai pemilik utamanya ya, yaitu adalah beliau menempatkan tanah dan bangunannya ya sebagai jaminan. Salah satu jaminannya di sini. Ini jaminannya ada
dijamin dengan tanah, bangunan dan mesin dan peralatan pabrik milik perusahaan, piutang usaha. Nah, piutang usaha sebesar 122 M dan persediaan sebesar 121 M dan tanah bangunan milik Hermanto Tanoko. Ini hal yang bagus. Kalau dari segi ini yang ditawarkan, ini memang sangatlah sudah ke cover ya. Tadi piutangnya sendiri kan 180 something ya, persediaannya juga gede. Nah ini sudah ketutup banget gitu. Ini kan kalau di total 240 something ya, udah mau ketutup lah. Tambah tanah dan bangunannya milik beliau. Nah yang kedua ini piutang terhadap Bank Mandiri ya. Piutang terhadap Bank Mandiri dengan nominal ya 90 M untuk jatuh tempo 1 tahun dan 270 M untuk jatuh temponya sama ya. Untuk sampai ke tadi 2029 sih, sama 84 bulan ya. Bentar kalau saya lihat ya ini sama sih. Nah ini agak gede nih, dimana suku bunganya ya, bunganya yang harus dibayarkan ya 6/4% sama 7,75% ini lebih gede dibandingkan yang sebelumnya gitu. Saya nggak tahu ya kenapa bunganya ini lebih gede ya, padahal yang 90 M ini kan di bawahnya yang sebelumnya yang 100 M ya. Kenapa gede? Mungkin ada beberapa hal, salah satunya itu dari jaminannya sendiri. Jaminannya ini kan di sini hanya piutang 45 M sama persediaan 45 M. That's why mereka piutangnya dibikin stabil di angka 100. Berarti ini 45 M, tadi 122 M. Berarti di angka 160 something lah, 170 M. Persediaannya dijaga di situ. Nah, piutangnya ini 45. Sama sih. Ya di angka segitu. That's why kedepannya ya sampai hutang itu lunas, besar kemungkinan ini dari segi asetnya sendiri akan dijaga stabil di situ sih, di persediaan sama di piutang di angka 160 minimal. Nah ini kan 189, 178, berarti hasilnya yang mereka bisa putarkan sendiri itu hanya sebatas nih 20-an M, terus ini berarti 18 M, 20 M lah gitu. Sama tadi ya, kalau saya melihat beliau menjaminkan juga kepemilikan pribadinya di sini ya, tanah dan bangunan milik Hermanto Tanoko. Menunjukkan bahwa menurut saya ya ini adalah memang bentuk all outnya beliau ya, terutama di Cleo. Itu sih, cuman ya terlalu turis ya menurut saya, terlalu beresiko untuk hutang sebesar itu gitu sih menurut saya ya, terutama di jangka pendek. Nah, mungkin yang lebih paham, lebih ngerti di perihal piutang dan utang dan pengkreditan, mungkin ada orang perbankan yang nonton video ini bisa tulis di kolom komentar ya, dengan kondisi keuangan seperti ini worth it kah atau bahaya kah gitu. Nah tadi kita udah lihat ya penjualannya, kalau kita cek sendiri pun penjualannya ini pun menurut saya ini perlu diapresiasi lah ya. Perlu diapresiasinya Pak, semua segmen ini mengalami kenaikan ya, yaitu botol, bukan botol lainnya, semuanya hanya bukan lain-lain aja sih yang turun, semuanya naik. Untuk yang pihak berelasi, untuk pihak ketiga botolnya turun, bukan botol turun, lain-lain juga, lain-lain yang naik. Nah, kalau di total secara keseluruhan hanya lain-lain yang turun. Itu sih, itu yang perlu, dan ditambah lagi ya, menurut saya ini juga perlu diapresiasi, di mana ini perusahaan itu kan baru IPO di 2017 kalau nggak salah. Bentar, kita lihat profilnya ya di Stockbit. Nah ini IPO-nya 5 Mei 2017. Nah oke-nya perusahaan ini sejak 2017 dia net profitnya naik terus ya. Sebelumnya 2017 50 M, lalu 63, 130, 132. Nah ini kan berarti pandemi ya, 2020 ya. Pandemi pun dia masih bisa perform, meskipun kecil ya, hanya 2M ya, hanya 2M per 130 kan berarti 1/65 ya.
1/65 doang, kecil sih tapi at least bertambah. Lalu selanjutnya 180 dan sekarang di angka 195. Jadi perusahaan ini secara net profit terus naik gitu. Padahal kita tahu sendiri dari harga dari si air mineral ini menurut saya ya, dari range 2017 sampai 2022 tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Meskipun ada kenaikan pun ya tidak naiknya sih gila-gila banget gitu loh. Nah itu sih, itu yang membuat hal yang positif ya. Jadi kan makin, logika dasar saya mengatakan makin banyak ya botol yang terjual nih kalau melihat di situ net profitnya. Nah hal itu juga harusnya ya mencerminkan gimana market share dari mereka. Nah itu mungkin PR buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sendiri ya, untuk yang pengen meneliti Cleo lebih dalam ya, perlu dicek lagi ya, Cleo ini di pasaran itu menempati market share, menguasai market share berapa persen. Kalau melihat hanya dari net profit ini tanpa kita lihat laporan keuangan, harusnya yang selalu bertambah net market share-nya harusnya terus nambah sih. Kalau nggak nambah berarti ini ada kenaikan ini yang ditunjang oleh pendapatan lainnya ya. Bisa pendapatan keuangan, bisa pendapatan dari anak perusahaan, anak asosiasi dan lain-lain. Nah itu bisa saja kalau market share-nya tidak mengalami kenaikan. Tapi kalau hanya melihat dari net profit itu harusnya market share-nya naik sih. Itu perlu dicek lagi. Oke. Nah, secara case statistik ya, PE-nya sekarang di 29. Kalau yang suka dengan indikator ini sangatlah gede banget 29. Terus PBV-nya ini ada di angka 4,8. Nih gede banget juga. Cuman kalau kita lihat historikalnya ya, kita mau cek ya dari 2017, cek IPO gimana. PER-nya rata-rata ini di angka 30 lebih. 33, 53, 46, 45, bahkan waktu Covid ini 45. Akhir 2020. Wah, ini berada di 31. Ya, sekarang 29. Jadi dengan net profit yang terus bertambah, ini secara PER ini turun ya. Berarti harganya kan turun. Logika dasar kita akan seperti itu, karena PER itu kan price earning ratio ya. Berarti perbandingan antara harga dengan laba. Labanya sendiri selalu nambah ya. Earningnya sendiri, net profitnya kan selalu nambah nih. Nah, price-nya berarti ini bisa disimpulkan makin turun gitu. Harusnya ini hal yang positif gitu. Nah, cuman dari segi PBV-nya, PBV-nya pun juga sama ya, price book value ya. 557, 536, 791, 671, 563, 4,8. Jadi aslinya kondisi sekarang Cleo ini sudah sangat di bawah rata-rata dari kebiasaannya ya. Tapi kalau kita bandingin dengan PE, cari PE yang di bawah 15, PBV di bawah 1, nggak akan nemu ya Cleo berada di angka segitu. Itu sih. Nah, baiknya seperti apa ya untuk Cleo sendiri? Kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya, khususnya untuk Cleo di sini adalah secara teknikal tadi sudah kita lihat ya, ada di titik yang logis banget. Dan jikalau breakout itu harusnya larinya kencang. Satu itu ya. Dari segi invest, kondisi sekarang berdasarkan historical sebelumnya, ini kondisinya Cleo sangat murah secara PER dan PBV saja. Dan secara net profit perusahaan ini selalu mengalami kenaikan. Ini hal yang positif, sangat perlu diapresiasi untuk perusahaan ini. Bahkan Covid pun dia masih bisa naik walaupun tipis banget. Nah, poinnya yang menjadi resikonya ya teman-teman tahu sendiri, dan tadi sempat dalam ulasan sedikit yang paling lama dibandingkan yang lain, yaitu adalah hutangnya. Nah, resikonya di situ sih. Hutangnya menurut saya too much ya, gede banget, terlalu besar. Jadi dengan kondisi seperti itu agak berisiko sih, menurut saya agak berisiko. Tetapi bagi nama besar yang berada di balik belakang dari Cleo itu sendiri, mungkin bisa menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang menganalisa track recordnya Pak Hirmanto Tanoko itu seperti apa, bisa dicek sendiri. Nah, mungkin itu sih. Jadi itu untuk kondisi beli atau jual. Kalau saya pribadi untuk invest, saya akan mengatakan gak dulu deh untuk si Cleo ini, akan
lebih menarik jikalau nanti berada di harga yang menurut saya lebih sangatlah bisa dikatakan murah banget sih. Saya akan menunggu itu dulu untuk si Cleo. Tetapi dari segi bisnis, air mineral bisnis yang simple ya menurut saya ya, bisnis yang simple, dan kita melihat sendiri secara laporan keuangan net profitnya juga selalu bertumbuh ya, net profitnya menunjukkan bahwa, dan COVID pun tetap naik ya, menunjukkan bahwa air mineral nih nggak akan ada matinya sih, nggak akan ada matinya. Tinggal satu yang menjadi PR adalah tadi hutangnya, dan yang kedua adalah cara manage duit dari perusahaan, kapan perusahaan menunggu, kapan waktunya ekspansi. Yang ini memang harus dicermati lebih detail sih. Tapi kalau dari segi bisnis, air mineral sangatlah dibutuhkan sih. Nah, tinggal kita cek lagi tadi, net profitnya selalu naik, market share-nya naik apa enggak. Itu mungkin ulasan melihat lebih dekat tentang Cleo. Semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan atau mungkin request, bisa tulis saja di kolom komentar. Jadi itu, see you on the next video. Bye-bye.